Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nanda Saputra di acara podcast Meta Kreatif SMK PGRI 1 Kedondong. Tepuk tangan dong untuk SMK PGRI 1. Oke, baiklah. Di podcast kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang insya Allah bisa menginspirasi kita semua, dan khususnya untuk anak-anak muda pelajar yang ada di SMK PGRI 1 Kedondong. Bintang tamu kita pada kali ini akan membuat inspirasi kita semua dan akan memberikan motivasi untuk para pelajar muda yang ada di SMK PGRI 1 Kedondong. Nah, siapa bintang tamu yang sudah kita hadirkan di sini? Langsung saja, saya sudah bersama dengan Bapak Edian Noveri SPD. Assalamualaikum Pak Edian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah saya bisa bertemu dengan Pak Edian Noveri karena kita kan sekarang lagi ada pandemi ya Pak ya, jadi kita susah dan jarang ketemu banget gitu. Di sini saya akan bertanya nih, ngobrol-ngobrol. Ini kan acara santai podcast, acara santai-santai nih. Nama lengkap Bapak Edian Noveri SPD. Iya, ya betul. Kan? Nah, yang akan saya tanyakan mungkin masa di SMK lah. Nanti setelah itu kita ngobrol-ngobrol tentang masa kecil. Oke. Oke, Pak Edian ini kan baru beberapa bulan yang lalu itu diangkat menjadi Sapras Sarana dan Prasarana, ya kan? Bagian Sapras di SMK PGRI 1 Kedondong. Perasaan Bapak setelah diputuskan oleh seluruh struktur yang ada di SMK PGRI 1 Kedondong ini untuk memilih Bapak sebagai Sapras di SMK PGRI 1 Kedondong itu, bagaimana Pak perasaannya? Oke. Ya, syukur alhamdulillah saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Kepala Sekolah SMK PGRI 1 Kedondong beserta staf tata usaha dan rekan-rekan guru SMK, yang mana pada tanggal 17 Juli yang lalu itu memang saya diberikan mandat ataupun amanah sebagai sarana prasarana. Ya, saya sangat bersyukur dan terima kasih sama kepala sekolah dan juga kawan-kawan SMK karena memang ini yang diembankan kepada saya itu bisa dikatakan gampang-gampang susah. Karena gampang kita menerimanya tapi susah untuk melaksanakannya. Nah, apalagi ini di zaman pandemi seperti ini kita susah untuk komunikasi antara satu guru dengan yang lainnya, karena sehingga kita untuk pencapaian data yang ada di SMK ini sangat sulit untuk saya terima gitu. Tapi saya juga bersyukur sama kepala sekolah Bapak Niza Yuneri SOSMM yang sudah memberikan kepercayaan pada saya untuk menjadi Wakasapras di SMK PGRI 1 Kedondong. Ya, mudah-mudahan dengan adanya tugas yang saya emban untuk kali ini akan saya istilahnya jalankan dan insya Allah amanah begitu. Oke. Pernah kepikiran nggak Pak kalau bakal diangkat menjadi Sapras gitu? Enggak sama sekali. Justru kemarin itu saya kan sebelumnya cerita dikit ya. Sebelumnya kan saya memang selain dari guru bimbingan konseling di SMK PGRI 1 Kedondong ini, saya juga merangkap sebagai pembina OSIS. Saya udah lebih kurang 5 tahun dipercayai sebagai pembina OSIS. Alhamdulillah saya menjalankan dengan baik gitu ya. Nah, tapi di tahun terakhir karena memang saya sudah tidak kuat gitu ya, tidak kuat istilahnya menjalani tugas ini, dan saya juga harus konsekuensinya saya harus mengundurkan diri gitu. Dalam artian bukan saya tidak mampu, tapi karena daripada terbengkalai anak-anak, lebih baik saya legowo untuk mengundurkan diri begitu. Jadi sebelumnya jadi pembina itu saya lepaskan jabatan itu dengan ikhlas, dan pada tanggal 17 Juli yang lalu bahwa kepala sekolah menyatakan bahwa
Pak Edian Noveri diangkat sebagai Wakasapras. Nah itu saya kaget itu ya. Berarti kan memang ini amanah yang luar biasa begitu kan, dan insya Allah akan saya jalani sesuai dengan tupoksinya saya sebagai sarana dan prasarana. Oke, tepuk tangan dong untuk Bapak Edian Noveri. Apa aja sih program-program yang Bapak buat gitu untuk Wakasapras yang ada di SMK PGRI 1 Grondong? Wakasapras juga kan hal yang penting ya, inti dari kemajuan di sekolahan kan ada sapras juga. Apa program yang Bapak buat yang ingin Bapak ini kan gapai? Iya, oke. Kalau untuk pencapaian selanjutnya, memang sih karena kita lagi bisa dikatakan adaptasi. Iya, benar. Nah, ini pun saya bisa katakan baru 2 bulan saya jalani gitu kan. Ya untuk sementara ini saya untuk program saya di jangka pendek ini, kita bagaimana caranya apa-apa yang penunjang daripada sarana pendidikan itu yang kita lengkapi, kemudian juga pendataan daripada barang-barang yang sudah ada. Nah kemudian selanjutnya mempersiapkan kebutuhan wali kelas itu untuk penunjang KBM ya, kegiatan belajar mengajar untuk kedepannya. Dan selanjutnya untuk program jangka panjangnya ini banyak sekali Pak Nanda. Artinya kita selain mengajukan permohonan atas nama kegiatan ekstrakurikuler, karena di sini ada 7 kegiatan eskul. Nah itu juga kita akan naikkan ke permohonan kepala sekolah, mudah-mudahan beliau ACC, dan itu juga kita harus konfirmasi kepada komite, karena ini menyangkut mengenai masalah tempat ataupun gedung lah, bisa dikatakan seperti itu. Nah jadi yang berkaitan dengan bangunan itu kita harus konfirmasi kepada komite. Cuman kalau yang kegiatan untuk perlengkapan yang bangsanya kegiatan penunjang untuk eskul, ya itulah yang kita akan ajukan secara mungkin ya proposal aja dulu gitu kepada kepala sekolah gitu. Oke, itu tadi tentang Wakasapras SMK PGRI 1 Grondong. Jadi buat teman-teman semua, buat adik-adik, kalau mau nanya siapa sih sapras di SMK PGRI 1 Grondong, sapras di SMK PGRI 1 Grondong yaitu Bapak Edian Noveri SPD. Oke, saya lanjut pertanyaan yang selanjutnya. Ini menyangkut tentang Bapak gitu. Sejak kapan sih Bapak ini masuk di keluarga besar SMK PGRI 1 Grondong atau gabung di SMK PGRI 1 Grondong, dan bagaimana ini kenapa bisa menjadi SMK PGRI 1 Grondong gitu kan? Dulu kan katanya Semea ya Pak ya. Oh iya. Nah, saya nggak tahu tuh ceritanya. Iya. Jadi saya sudah mulai gabung di keluarga SMK 1 Grondong ini itu tahun 2002-2003. Pada saat itu kepala sekolahnya adalah Bapak Asep Sobandi SPD. Nah, yang mana beliau itu menjabat sebagai kepala sekolah itu 2 periode. Kemudian pada tahun saya lupa itu ya. Nah, itu digantikan oleh Bapak Asusani, ya kan, Dr. Asusani, dan kebetulan saya pada saat itu mendampingi beliau sebagai wakil kepala sekolah pada saat itu saya, dan alhamdulillah dilantik oleh Ketua Yayasan PGRI dari provinsi dan kabupaten kegiatan pelantikan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Pada saat itu memang saya mendampingi Pak Dr. Andes Asulsani itu selama 1 tahun 9 bulan pada saat itu, karena memang pada saat itu juga memang ya kondisinya kurang fit juga ya kan, karena kita berdampingan juga pada saat itu dengan munculnya SMK PGRI 2 ya kan. Nah, jadi di situ bagi saya agak berat gitu kan, karena saya ini kan orang ya istilahnya backgroundnya pendidikan di bimbingan konseling, sementara kita juga harus berhadapan dengan kegiatan-kegiatan tentang kesiswaan juga. Jadi menurut saya itu bertentangan, maka saya kembali juga mengundurkan diri pada saat itu, karena bagi saya
saya belum pantas untuk menjadi kepala sekolah pada saat itu. Nah kemudian kenapa sih pada saat itu kan memang sekolah menengah ekonomi atas ya, SMEA, kemudian diganti dengan SMK, sekolah menengah kejuruan, karena memang sudah merupakan suatu program daripada pemerintah yang namanya SMEA itu diganti polanya ke SMK, karena memang kalau kejuruan ini kan dia banyak jurusannya masing-masing gitu kan. Kalau ekonomi atas itu kan kayak SMEA itu dia ya di satu jurusan itu aja. Sementara kalau kita ini sekarang ini SMK ini ya banyak ya kan, banyak macamnya gitu kan. Ya salah satunya yang sudah kita jalani dan bertahan sampai sekarang yaitu administrasi perkantoran dengan multimedia. Alhamdulillah gitu loh. Itu suatu kebanggaan bagi kita SMK ini, dan alhamdulillah gitu. Multimedia juga sekarang udah mulai naik daun gitu kan, dikenal oleh masyarakat, dan juga kegiatan sehari-harinya pun insya Allah positif gitu. Oke, kalau menurut Bapak dari ada nggak sih Pak perbedaan tahun ke tahun gitu, tahun ke tahun tentang maju atau mundurnya SMK PGRI 1 Kedondong? Ya, jadi memang sangat bervariasi ya. Semenjak saya masuk di sini tahun 2002 tempo hari, ya kan, itu Pak Asep Sobandi beliau tegas orangnya. Ya artinya dengan anak buahnya pun memang beliau itu betul-betul istilahnya memberikan suatu pengalaman yang luar biasa, dan juga memang orangnya disiplin gitu kan. Nah kemudian diganti oleh pada Bapak Dr. Andes Asusani ya, karena beliau juga memang sebelumnya wakil daripada Bapak Asep Sobandi. Ya mungkin pengalaman-pengalaman sebelumnya sudah dia pernah beliau jalani, kemudian tinggal meneruskan pada saat itu. Nah setelah itu baru Bapak Niza Yuneri ya kan dilantik sebagai kepala sekolah SMK PGRI 1 Kedondong, yang menggantikan kepala SMK sebelumnya yaitu Dr. Andes Asusani. Ya alhamdulillah di masa-masa jabatan daripada Bapak Niza Yuneri SOSMM ini, alhamdulillah kita banyak suatu pencerahan yang luar biasa. Kemudian beliau juga memang pemikir dan tenaga muda, banyak terinspirasi dari berbagai macam golongan dan jurusan, sehingganya kita bisa merasakan sampai saat ini beliau selalu support kegiatan eskul yang ada di SMK itu, khususnya eskul. Kemudian untuk tenaga pendidiknya pun beliau ini sungguh pemerhati lah gitu, pemerhati daripada siswa-siswi SMK PGRI Kedondong ini, supaya dia lebih tanggap, kemudian bisa berkreasi, kemudian juga berprestasi. Ya alhamdulillah dari masing-masing kegiatan yang ada di SMK ini, kayak seri tari gitu ya, PNF dan juga pramuka, OSIS dan juga pencaksilat. Ya dari masing-masing ini sudah mengumpulkan pundi-pundi gitu istilahnya, prestasi ya selama kepala sekolahnya Pak Niza Yuneri ini. Tepuk tangan dong untuk itu tadi kita ngobrol dengan Bapak Wakasapras. Jadi kita akan lanjut lagi nih ngobrolnya, karena jabatan beliau ini banyak benar ini. Selain Wakasapras, beliau juga guru BK di SMK PGRI 1 Kedondong. Sekali lagi tepuk tangan. Oke Pak, kalau ngomongin masalah guru BK, pasti memiliki perbedaan di setiap tahun, setiap tahun pelajaran. Apalagi sekarang di pandemi COVID-19. Bagaimana cara Bapak menerapkan sistem agar tetap komunikasi tentang masalah anak-anak, masalah siswa tetap berjalan? Itu bagaimana? Sedangkan ini lagi COVID gitu. Ya. Kalau saya begini, pada dasarnya kita sebagai guru bimbingan konseling ini tetap dalam artian memperhatikan lah ya sistem daripada pendidikan kita, ya kan, kita harus bisa menyesuaikan
dan juga bisa beradaptasi di lingkungan sekolah. Yang mana memang sih selama daring ini secara jujur memang agak kesulitan dalam artian memantau daripada siswa yang mungkin yang berprestasi ataupun yang mungkin sedikit bermasalah. Cuman ya alhamdulillahnya gitu sampai sejauh ini kurang lebih kurun waktu 1 tahun belakangan terakhir itu nggak ada masalah, ya kan, nggak ada masalah. Dan juga memang gitu. nggak ada laporan gitu kan. Jadi bagi saya untuk menjadi seorang guru bimbingan konseling itu memang ada warna tersendiri gitu benar, kan. Jadi di mana sisi lain kita sebagai guru, di sisi lain juga sebagai sahabat. Ya itulah yang harus kita kuasai di lingkungan sekolah gitu kan. Ya pada dasarnya siswa juga perlu bimbingan, perlu perhatian gitu kan. Selagi mereka tidak menjalankan hal-hal yang menyangkut masalah yang negatif, kenapa tidak kita harus dukung. Dan alhamdulillah gitu, kembali lagi kepada kepala sekolah juga, beliau sangat mensupport apapun itu, selagi itu bisa kita selesaikan secara pribadi terhadap keluarga yang bermasalah ataupun yang berprestasi, ya beliau selalu bisa memberikan support yang positif gitu. Alhamdulillah semua masalah selesai gitu. Oke. Apa sih Pak yang membuat termotivasi Bapak Edian ini bahwasanya ya termotivasi untuk tetap di SMK PGRI 1 Kedondong, sedangkan Bapak kan sudah dari 2002, berarti sudah berapa belas tahun itu? Iya, kurang lebih itu berapa ya? 17 ya, 17 tahun itu luar biasa. 2002 18 tahun. Apa yang membuat Bapak termotivasi? Ya, saya harus tetap di SMK PGRI 1 Kedondong. Apa sih perasaan Bapak? Apa sudah sayang banget kah tentang SMK ini? Pasti keluh kesah pasti banyak gitu kan. Gitu. Apa yang membuat Bapak termotivasi tetap di sini? Ya, jadi sebenarnya saya mau cerita sedikit bahwa pengalaman saya mengajar itu adalah sebenarnya pertama kali saya menjadi seorang guru itu karena saya lulusan tahun 99. SMA, waktu itu bukan SMA, SMU ya, Sekolah Menengah Umum. SMU Negeri 1 Kedondong. Secara kebetulan pembina OSIS-nya itu Pak Asep Sobandi pada saat itu. Ketika itu saya lulus, saya honor dulu di SMP Muhammadiyah Kedondong ya kan. Di situ saya sebagai guru olahraga dan pada saat itu kepala sekolahnya adalah Bapak almarhum Pak Rahman ya kan. Kemudian saya juga nyabang sebagai tata usaha dan juga pembina OSIS dan Paskibra di SMK 17 Kedondong, yaitu Bapak kepala sekolahnya adalah Pak Azwar Raub. Nah itu. Nah, pada saat itu saya ketemu sama kepala sekolah SMK ini, yaitu Pak Asep Sobandi. Beliau menawarkan saya karena pada saat itu saya udah semester 2. Saya kuliah di STKIP Muhammadiyah Prinsewu Lampung. Di semester 2 saya ditawarkan untuk jadi guru BK di sini di SMK itu. Nah, dan di sini pun saya ya itu tadi punya warna tersendiri dan artinya selama saya jadi guru BK di sini saya merasa nyaman gitu, dalam artian kawan-kawan kita selalu support baik-baik gitu kan ya, kemudian ya selalu mengajarkan gitu yang hal-hal yang positif gitu kan. Apalagi pada zaman saya masuk di sini tahun 2002 2003 itu masih banyak sekali guru-guru sepuh. Jadi kita dianggap anak-anak gitu kan. Dari artinya kalau misalkan kita agak menyimpang itu beliau-beliau itulah yang mengingatkan kita. Kemudian rasa kepedulian dan juga rasa kasih sayang serta rasa memiliki itu sangat kental. Maka saya bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala dan khususnya kepada kepala sekolah Pak Asep Sobandi, Dr. Andres Asurani, dan sekarang ini adalah Bapak Niza Yuneri SOSMM. Dari ketiga kepala sekolah ini saya masih bisa bertahan karena menurut saya SMK PGRI 1 Kedondong ini punya potensi. Banyak sekali potensinya. Nah, kemudian juga artinya kenapa saya bertahan sampai dengan
sekarang ini karena memang kebetulan saya bersyukur saya sudah bersertifikasi begitu di sini. Nah, dengan melalui guru bimbingan konseling, jadi saya bisa istilahnya beradaptasi kepada yang lain bahwa ya saya harus bertahan sampai kapanpun gitu. Kalau bisa sih sampai akhir hayat gitu harapannya. Karena manusia yang baik, manusia yang bermanfaat itu manakala seseorang itu memberikan nilai-nilai ataupun norma ya pendidikan untuk dijalankan kepada orang lain begitu. Oke, tepuk tangan dong. Oke, itu tadi tentang kita ngobrol-ngobrol tentang pekerjaan Bapak Edi Noveri. Ternyata banyak benar ya perjalanan hidup beliau menjadi, intinya itu banyak motivasi yang bisa kita ambil lah gitu. Oke, kita lanjut ngobrol tentang masalah pribadi ini. Iya, boleh Pak. Kalau ngobrol masalah kecil, pasti kalau ngobrol masa kecil kita semua pernah merasakan semasa kita kecil, remaja sampai sudah menikah. Iya, iya. Nah, boleh nggak Pak diceritain tentang masa kecil Pak Edian ini seperti apa sih gitu? Apa sama nggak sih seperti anak-anak yang lain atau banyak senangnya, iya. sedihnya? Boleh nggak Pak? Apa senangnya apa, sedihnya apa gitu? Oke. Jadi memang zaman dulu dengan zaman sekarang itu jauh berbeda. Ya. Baik dari segi akhlak maupun dari segi pergaulan. Ya. Kalau kami dulu itu di masa-masa saya masih kecil itu saya mengingatkan bahwa ya berkaitan dengan pendidikan juga ya, karena saya dulu disekolahkan oleh ayahanda dan ibunda almarhum itu di SD Negeri 1 Kedondong. Itu kepala sekolahnya pada saat itu Ibu almarhumah Asnah Mahmud. Ya kan? Dan juga pembina-pembina pramuka itu saya memang sudah dari kecil ini saya sekolah itu sudah ikut organisasi pramuka itu saya rajin pramuka, kemudian UKS ya kan. Nah itu Pak Kanudan AR itu kan, nah, Pak Turni almarhum, Ibu Ros ya kan, Ibu Emas, Ibu Sam'ah almarhum gitu kan, kemudian Ibu Rukiah, Pak Fatullah dan masih banyak lagi guru-guru waktu saya SD itu. Dan memang saya salah satunya orang yang dididik sebagai siswa ataupun anak yang disiplin. Orang tua saya itu sangat disiplin. Ketika saya juga badung ya pada saat masa kanak-kanak saya dulu waktu SD itu saya suka berantem gitu ya. Ketika saya ngadu sama orang tua saya bukannya dibela, tapi melainkan saya dimarah-marahin lagi. Karena itu tadi alasan orang tua saya serahkan sama guru kamu itu udah haknya guru kamu. Ketika kamu udah pulang dari sekolahan ke rumah itu hak saya untuk marahin kamu. Nah jadi zaman dulu dengan zaman sekarang itu sangat berbeda. Dalam artian dari segi disiplin itu sangat berbeda dan sopan santunnya pun, akhlaknya pun sangat berbeda. Kalau dulu itu mohon maaf kalau ketemu guru itu takut gitu kan, takut ketemu gitu kan. Kemudian tutur katanya pun santun gitu kan, harus cium tangan gitu. Kalau sekarang mana ada gitu kan. Jadi artinya pergaulan itu sangat luar biasa. Kemudian sangat berpengaruh. Justru maafnya ngomong kalau kami dulu itu perkalian harus hafal ya kan, undang-undang Pancasila harus hafal ya, kemudian Pancasila dan sejarah karena dulu kan memang ada pelajaran sejarah, PMP itu pendidikan moral Pancasila, kemudian juga PPKN ya kan, ada itu IPS ya kan, bermacam-macam. Nah jadi kalau dibandingkan dengan zaman now, siswa zaman now ini ya sangat jauh. Hanya kesadarannya itu yang untuk zaman now itu kesadarannya dari diri sendiri gitu kan. Ya artinya kalau guru itu sudah menanamkan rasa disiplin, rasa akhlak, tanggung jawab dan sebagainya, ya tinggal bagaimana anak tersebut begitu kan. Nah, jadi singkat cerita, karena saya juga, nah ini sejarahnya itu saya satu kelas sama Pak Firman, Pak Firman Sah, ya kan, Kepala Min 1 Kedondong. Ya saya satu kelompok sama beliau. Kemudian kalau
dulu kan zamannya belum ada PLN tuh, listrik, lagi lampu totok gitu kan. Nah, lampu minyak tanah itu. Jadi kalau setiap malam apa yang sudah disepakati itu, kami belajar kelompok gitu kan. Jadi apa-apa yang mau dibahas oleh guru besok hari itu, guru memberikan suatu PR, kami kerjakan bareng-bareng gitu kan. Pada saat itu saya ketua kelas juga pada saat itu kan. Nah, jadi Pak Firmansyah itu Ibu, kalau nggak salah itu namanya Ibu Nur Kumala Sakti, Eliza pada saat itu kan. Nah, itulah sekelompok saya 4 orang. Nah, jadi singkatnya cerita, kami lulus, saya masuklah di SMP Negeri 1 Kedondong, yaitu tempatnya di Pasar Lama ya kan, di Kedondong itu. Ya alhamdulillah, semakin remaja, semakin tahu pengenalan lingkungan dan juga organisasi. Saya ikut OSIS, saya juga ikut di Pramuka, bahkan pernah ikut kegiatan perkemahan Sabtu Minggu itu, Jumat Sabtu Minggu ya, Perjusami itu di Kalianda. Pada saat itu Lampung Selatan masih, belum ada pesawaran. Nah gitu, saya ikut itu. Ya UKS pun saya ikut, dan alhamdulillah gitu dengan prestasi-prestasi yang saya ikuti. Bahkan saya pernah mengikuti pada saat itu menjelang kelas 3 itu kan harus ikut ya kan, mencoba untuk masuk ke SMA Taruna Nusantara pada saat itu seleksi. Ya, alhamdulillah nggak gol gitu kan, karena memang nilainya kecil juga gitu kan. Kami 5 yang kami daftar, kami 5 juga nggak dapet gitu ya. Jadi perjalanan untuk organisasi saya itu ya alhamdulillah gitu kan, bisa dikatakan ya prestasinya lumayan gitu kan kalau untuk kegiatan ekstrakurikulernya. Kemudian juga masuk di SMU ya, itu saya ikut Paskibra ya kan, alhamdulillah di tahun 98 itu saya ikut mengibarkan bendera pusaka. Saya sama Husni Tamrin pada saat itu di Kalianda ya kan. Di sana di Gembleng, kami masuk di barak pendidikan Paskibraka tingkat 2 Lampung Selatan. Alhamdulillah perwakilan dari Kedondong, satu-satunya putra daerah Kedondong yang dikirim ke sana saya dan juga kawan saya Husni Tamrin. Ya alhamdulillah Husni Tamrin juga udah sukses sekarang ya kan. Beliau salah satu tugasnya dia sebagai Polri kan di sana, dan juga banyak usahanya juga. Ya syukur alhamdulillah sukses buat kawan itu ya Husni Tamrin. Nah memang untuk di SMA itu kan banyak kegiatan. Saya mengikuti OSIS, Sispala, kemudian PMR, dan juga Paskibraka tadi ya kan, OSIS. Nah, jadi saya tuangkan ketika saya jadi guru SMK lagi ibaratnya perjalanan itu. Makanya saya tempo hari saya ditunjuk sebagai sama Pak Asep Sobandi pada saat itu pembina OSIS, pembina PKS ya, Patroli Keamanan Sekolah. Nah, kemudian juga ikut juga di Pramuka juga ya kan. Nah, jadi alhamdulillah semua yang sudah saya alami dari SD sampai dengan SMU itu saya jalani dengan amanah gitu, dengan baik gitu kan. Sampai di perguruan tinggi pun saya ikut organisasi juga. Saya IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dan kebetulan saya juga ketua Himbiko, Himpunan Bimbingan Konseling, saya ketuanya pada itu. Artinya ketua senat Himbiko saya mengikuti situ. Kemudian juga saya mengikuti kegiatannya itu pencaksilat tapak suci pada saat itu. Ya alhamdulillah gitu kan. Karena pernah mengikuti seleksi lupa saya. Nah, jadi nggak gul pada saat itu karena banyak kegiatan. Ya alhamdulillah sampai di sekarang ini bisa kita salurkan ilmu-ilmu itu gitu. Oke, tepuk tangan untuk Pak Edian. Jadi luar biasa banget ya Bapak Edian ini, banyak benar ya, prestasinya dan juga perjalanan hidupnya itu berliku-liku gitu. Jadi ini sebagai motivasi juga buat kita semua bahwasanya
usaha itu nggak pernah mengkhianati hasil ya Pak betul, ya. betul. Masih muda terus berkarya terus cari prestasi yang banyak agar nanti bisa menjadi pengalaman, benar ya Pak ya. Amin, iya betul, Nah, betul. oke Pak, kalau ngobrolin tadi kan kita ngobrol masa pribadi, Bapak Ediano Ferry. Ayah dan ibu kan sudah meninggal. Iya, ya, iya, Pak, ya. betul, betul. Apa sih Pak apa namanya nasihat yang masih Bapak ingat sampai sekarang, motivasi dari kedua orang tua itu, dan apa yang belum sampai mereka meninggal dunia, apa niat Bapak yang belum mereka minta tapi belum bisa Bapak capai, itu apa itu Pak, bisa diceritakan? Ya. Ya, kalau saya berbicara masalah orang tua, mohon maaf, saya sangat bersyukur, artinya dengan adanya saya dilahirkan oleh orang tua saya, kedua orang tua saya, ya kan. Ayah saya itu bernama Edi Iskandar almarhum, dan juga ibunda saya itu adalah Ibu Almasuri almarhum. Jadi kedua sosok orang tua ini yang memang betul-betul menggembleng saya dari kecil sampai dengan sudah dewasa gitu kan. Beliau meninggal itu ayah meninggal di tahun 2013, kemudian di 2017 itu ibunda menyusul, ya kan, meninggal dunia juga. Jadi masa-masa dari kecil sampai dengan remaja, menginjak dewasa, bahkan saya sudah menikah itu, saya punya anak 2, ya beliau meninggalkan saya lah istilahnya. Karena saya terlahir dari 7 saudara, dan kebetulan saya anak yang paling bungsu gitu kan. Jadi karena kita memang sudah digembleng, ditempa rasa disiplin sampai dengan mereka pulang pun, ya saya ingat itu bahwa tidak ada manusia yang sempurna memang. Jadi yang jelas ketika kita hidup bersosialisasi, pesan beliau hanya satu, jaga kepercayaan orang. Artinya kita harus jujur. Itu satu. Yang kedua kalinya, ketika orang berkuar-kuar, istilahnya membanggakan apa yang mereka punya, cukup diam, resapi, dan buktikan untuk kita bagaimana caranya itu. Kalau kita mampu untuk membuktikan itu, maka buktikan. Tapi kalau seandainya kita nggak bisa membuktikan, ya udah, cukup diam, itu saja gitu kan. Nah, kemudian orang tua saya ini juga memang betul-betul ibaratnya apa ya, bisa dikatakan pengusaha sukses, dalam arti bukan pengusaha punya perusahaan PT, bukan, tapi maksudnya usaha ya, wira swasta yang sukses gitu kan. Karena beliau-beliau ini kan usahanya itu jual beli barang antik ya, barang-barang kuno gitu kan. Nah, alhamdulillah saya juga pas di generasi saya justru bukan jual beli tapi kolektornya gitu kan. Nah, jadi barang-barang antik itu saya koleksi di rumah, berbagai macam barang-barang gitu yang saya koleksi gitu kan. Nah, cuman ya itu tadi pesan-pesan beliau itu ya memang saya ingat sama saya itu, bahwa sesungguhnya bahwa ya itu tadi benar kata Pak Nanda tadi, bahwa ya kesuksesan itu memang harus dari diri kita gitu kan. Bagaimana kita mensukseskan diri kita, orang sementara kita aja ibaratnya kurang menghargai jerih payah kita gitu kan ya gitu. Nah, yang masih ingat betul bahwa belajar nabung itu, belajar nabung. Karena yang namanya orang yang suka menabung itu insya Allah gitu kan, hidupnya nggak bakalan susah. Dan itu saya rasakan sampai sekarang gitu. Alhamdulillah seperti itu. Oke, itu. Terus yang belum bisa tercapai nih Pak, apa sampai mereka meninggal dunia? Ya, cuman kalau untuk yang belum ini, saya ada keinginan pada saat itu. Aduh, saya itu apa ya, kalau udah berbicara orang tua itu saya sedih gitu ya. Iya, sama juga sama Pak Firman kemarin nangis. Iya, saya sedih gitu ya, karena memang orang tua saya itu kelihatannya garang gitu ya, cuman baik banget, ibaratnya luar biasa gitu kan ya. Yang belum kesampaian itu Pak Nanda, saya menaikkan kedua orang tua saya umroh ataupun haji gitu kan. Karena memang saya bilang sama ayah saya bahwa ayah saya pada saat itu udah sakit-sakitan ya, tahun 2013 itu.
Dan alhamdulillahnya pertama kali saya terima uang sertifikasi. Saya bilang, ya, karena saya kan dipanggilnya itu Ujang ya, nama kecil. Ya, saya bilang, Ujang dapat bantuan dari pemerintah melalui sekolah SMK, saya terima sertifikasi. Saya pengen nabung, saya bilang, buat kepergian ayah, maksudnya haji. Tapi apa kata ayah? Udah nak, katanya gitu, tabungin aja uangnya gitu kan, buat kamu untuk masa depan anak-anak kamu gitu kan. Kalau ayah nggak usah dipikirkan gitu kan. Ya mudah-mudahan ayah juga, ya artinya ya udah ikhlas gitu kan dengan perjalanan hidup ini. Ya terima kasih katanya gitu. Bahkan saya pada saat itu gaji saya dari sertifikasi itu saya belikan sarung buat beliau. Itu luar biasa Pak Nanda. Luar biasa sekali karena memang ayah saya itu benar-benar luar biasa lah gitu ya. Memang orangnya kasar. Orangnya kasar dalam artian kelihatannya garang gitu, tapi luar biasa baik, perhatian sama anaknya ya, sama anak cucunya itu luar biasa baik gitu kan. Nah makanya saya yang sampai ini ya Pak Nanda, artinya kalau berbicara masalah orang tua gitu kan, apapun yang saya terima gitu kan, rizki yang saya terima dari Allah gitu kan ya, kalau saya ngikutin orang tua itu, ya Allah buat apa ini gitu kan, uang ini buat apa gitu kan, sementara saya tidak bisa membahagiakan orang tua saya. Maka itu saran saya gitu kan buat Pak Nanda dan juga kawan-kawan yang lain, selagi orang tua masih hidup, ya udahlah, monggo berlomba-lomba kita untuk membahagiakan orang tua. Jangan sekali-sekali kita istilah perhitungan sama orang tua. Kalaupun dia minta apa, selagi kita mampu belikanlah gitu. Karena itu tadi, ketika orang tua kita sudah meninggal dunia, artinya sudah meninggalkan kita, apa yang kita punya, bahkan kita istilah jadi konglomerat sekalipun, itu bagi saya percuma. Kenapa? Nggak ada guna. Karena tidak bisa membahagiakan orang tua. Bohong kata orang itu. Yang katanya bahagia begini-begini, berarti dia salah satunya anak yang tidak taat kepada orang tua, ataupun anak yang tidak berbakti sama orang tua. Karena itu tadi, salah satunya pencapaian kesuksesan kita itu adalah bagaimana kita istilahnya bisa membagikan orang tua. Karena orang tua tidak pernah minta. Saya yakin itu, nggak pernah minta orang tua. Cuman kita harus mengerti kenapa. Kita bayangkan bahwa kita dari beliau mengandung istilahnya kan, mengandungkan kita 9 bulan 10 hari hitungannya, sampai kita dibesarkan, ya kan, itu prosesnya luar biasa. Makanya untuk adik-adik gitu kan, siswa-siswi saya, bahkan rekan-rekan, saya bukan menggurui tapi ini pengalaman hidup saya. Saya orang tua saya udah nggak ada lagi, jadi ya itu tadi, artinya selagi kita mampu, selagi kita bisa, berikan apapun itu, karena orang tua tidak pernah minta. Tapi ketika kita memberikan sesuatu kepada beliau-beliau itu luar biasa gitu. Karena doa beliau itu mustajab bagi kita. Kita nggak perlu yang namanya mau ziarah ke wali songo lah, inilah itulah, ibaratnya bukannya ini. Karena orang tua kita inilah yang utama kita ini kan. Bukan saja menziarah yang sudah meninggal, kita perlu sungkem sama orang tua gitu loh. Karena saya itu tadi, pengalaman saya masih hidup kemarin, ya selama masih hidup gitu, istilah orang tuanya itu setiap mau ujian, setiap saya mau daftar polisi kan, saya pernah gitu kan 2 kali itu saya basuh ibaratnya kedua kakinya, saya minum airnya, saya istilahnya cuci muka gitu kan, dan itu ya luar biasa, sangat luar biasa. Makanya itulah apa yang saya alami sekarang ini. Saya tidak merasa sukses di antara keluarga saya, tapi saya merasa sudah mampu untuk membahagiakan walaupun orang tua saya udah nggak ada. Dalam artian saya sekarang ya banyak yang saya jalani, selain saya jadi ya guru di SMK ini, ya saya juga ibaratnya membina suatu apa namanya kegiatan musik, yaitu Nedila Musik ya. Itu saya punya alat organ
Dan alhamdulillah yang menjalani itu adalah anak saya yang sulung, ya kan, Dila Nugraha Utama, yaitu dipanggil Bang Tama itu, untuk membanggakan dia, ya kan, karena memang ada keterbatasan dari fisiknya, dan alhamdulillah dia punya potensi, dia punya semangat yang kuat, dibantu oleh guru privatnya Bang Apri. Ya alhamdulillah sampai sekarang Nedila Musik sudah 3 tahun berjalan. Oke, tepuk tangan dong untuk Nedila. Jadi kita ngobrol masalah orang tua ya, kalau ngobrol orang tua semuanya pasti sedih lah, karena kita merasa kita belum bisa membahagiakan mereka gitu. Jadi betul. Buat adik-adik semua yang di rumah yang masih ada orang tuanya, pesan Pak Edian tadi, ayo bahagiakan orang tuanya, entah itu membahagiakan dalam bentuk apapun, walaupun tidak dalam bentuk materi ya Pak ya, betul. Atau kalau disuruh dimanut gitu, jangan membentak, jangan membantah gitu kan. Nah kalau oke, kita udahlah sedih-sediannya ya. Kita sekarang ngobrol masalah musik nih tadi. Pak Edian bahas musik. 3 tahun Nadila Musik itu berjalan. Nah, apa yang membuat Pak Edian, awalnya kan Pak Edian kan suka koleksi. Iya. Nah, betul. Apa yang membuat Pak Edian suka dengan musik sehingga Bapak memutuskan membuat suatu grup organ, dan Bapak Edian selaku pimpinannya sendiri gitu. Apa yang membuat termotivasi? Iya, terima kasih. Jadi memang dari keluarga besar kami ya, keluarga besar kami itu memang hobi nyanyi gitu kan. Awalnya hobi nyanyi, kemudian suka, kalau ke Karang itu kan suka room ya kan, ngeroom, karaoke gitu kan. Nah, jadi saya pun punya tetangga yang punya alat organ itu gitu kan. Jadi ketika kami kumpul-kumpul itu pengen rasanya gitu kan ikut gabung sama tetangga yang punya organ gitu kan untuk nyanyi bersama. Ya cuman ya namanya kita numpang gitu kan, perasaan nggak enak gitu kan. Ya, jadi suatu ketika di tahun 2018 itu saya punya kenalan, itu Ibu Erni. Beliau guru BK juga di salah satu sekolah, yaitu di SMK Lita, Gunung Tataan. Saya utarakanlah keinginan saya itu, artinya saya punya anak, saya bilang, tapi anak saya ini punya keinginan gitu kan untuk main organ gitu kan. Jadi karena berhubung ya anak saya juga punya keterbatasan, alhamdulillah ternyata ada jalan juga. Ibu Erni itu menyarankan untuk menemui om dia gitu kan, yang kebetulan big boss daripada organ tunggal juga. Nah, jadi akhirnya kami bertiga itu, saya, Apri, dan juga Bang Tama, naik motor ke rumah Bu Erni. Jadi kami dipertemukan di Kebagusan itu ya, desa Kebagusan itu, ke rumah omnya, dan kami lihat alat-alatnya memang luar biasa banyak gitu kan, alat-alat besar semua. Dan alhamdulillah dengan negosiasi ya kami belilah gitu kan organ 1, kemudian salon 15 in itu 2 box isi 4, kemudian yang 12 in itu 2 box isi 4, ditambah dengan mikrofon 1. Ya kalau nggak salah itu total harga itu kurang lebih itu sekitar 18 juta pada saat itu. Ya alhamdulillah gitu kan, Allah memberikan jalan. Ya, berawal dari itulah alat ini dipulangkan ke rumah dengan semangatnya Bang Tama latihan dengan Bang Apri ya kan, selaku guru privatnya, dan membuahkan hasil. Alhamdulillah dari semula alat-alat itu kita peroleh dengan alat seadanya, dan alhamdulillah berjalannya waktu, setiap saya dapat rezeki dari sertifikasi, saya nyicil gitu kan. Saya nyicil beli mixernya, saya beli powernya, saya beli speaker
aktif, ya kan, build up-nya. Nah, dan alhamdulillah kemarin saya pesen, alhamdulillah sudah jadi juga itu speaker aktif, boxnya Arai. Kalau dia pakai raging itu yang digantung lah gitu ya. Ya, bisa box raging. Ya alhamdulillah. Jadi terlahirnya Nedila Musik ini ya itu tadi perjalanan hidup kami itu ya, ibaratnya perjalanan hidupnya si ini bentuknya Nedila Musik itu sudah berjalan 3,5 tahun lah lebih kurang, dan alhamdulillah mencukupi gitu kan alatnya ini. Jadi ya mohon maaf dalam kesempatan ini pun saya mempromosikan ya kan buat keluarga, ya kan, buat keluarga, buat saudara-saudara yang sekiranya membutuhkan hiburan, ya boleh hubungin saya pribadi. Apa nama ya, untuk hajatan ya kan, karena ya syukuran boleh gitu kan, boleh ada juga gitu, kita lengkap, dan juga ada riasnya juga gitu ya, gitu ada riasnya juga karena kita kerjasama gitu kan. Nah nanti hubungi kami gitu kan ya, di Nedila Musik ya kan, organnya gitu, beralamatkan di Pekon Tengah Kedondong ya, di liter S Kedondong lah gitu ya. Dan boleh diatur lah nego ya. Ya nanti masalah apa namanya, kontak personnya ada di bawah gitu ya nanti itu ya. Iya. Jadi buat Bapak Ibu atau siapapun yang mau hajatan boleh menghubungi Nadila Musik. Di situ ada tata rias untuk acara ulang tahun, untuk acara syukuran atau khitanan atau perkawinan, pernikahan ya. Jadi boleh menghubungi Bapak Edian Noveri. Jadi insya Allah nggak bikin kecewa karena yang mainnya yang ahli-ahli. Tepuk tangan dong. Kalau ngomongin keluarga nih Pak, bangga nggak Pak punya seperti Tama yang luar biasa gitu? Bangga nggak? Sangat luar biasa bangganya Pak Nanda. Di sini juga saya perlu jelaskan bahwa saya sangat mengapresiasi putra sulung saya yang memang kebetulan dari fisik anak saya memang seperti itu keadaannya. Beliau memang dari kecil ya, dari bayi lahir itu memang sudah gak bisa jalan, tapi dia punya potensi untuk memainkan keyboard. Ya alhamdulillah membuahkan hasil, dan sampai sejauh ini kurang lebih 3,5 tahun Nedila Musik itu berdiri. Alhamdulillah lagu-lagu Lampung itu sudah banyak, bisa dikatakan 70% sudah dikuasai oleh beliau gitu kan. Dan ini satu lagi Pak Nanda, Nedila Musik itu punya sejarah. Artinya tidak sekonyong-konyong kita memberikan Nedila Musik gitu, tapi Nedila Musik itu sendiri ada artinya gitu loh. Nah jadi Nedila Musik itu terlahir dari Dila ya. Dila itu kepanjangan dari Edian, nama saya, dan Laila Distina itu dari ibundanya. Nah sedangkan anak saya itu dari pertama itu sampai 3 itu anak saya itu Dila semua. Pertama Abang Tama kan, Dila Anugrah Utama, Dila Kayo Alzahra, Dila Irsad Madani gitu. Nah kenapa musik kita diberi nama Nedila Musik? Nedila itu yang buat itu bundanya, Nedila katanya. Nedila itu kalau itu kalau untuk arti sebuah arti dari bahasa Lampung, ne itu kan kepunyaan. Berarti kepunyaan Edian dan Laila. Karena di anak-anak kami itu diawali dengan Dila, maka secara seluruhnya itu kami kasih nama Nedila Musik. Itu gitu. Luar biasa. Sejarahnya panjang banget ya Pak ya. Itu tadi sejarah dari Bapak Edian Noveri, perjalanan hidupnya sampai ke masa pendidikannya. Pak, ada nggak motivasi untuk anak-anak yang ada di SMK PGRI 1 Kedondong? Oke, ada.
Jadi buat anak-anakku, ya kan, khususnya SMK PGRI 1 Kedondong, yuk kita sama-sama berjuang untuk memberikan suatu warna, ya kan, melalui prestasi-prestasi yang ada di SMK PGRI 1 Kedondong. Terlebih-lebih kepala sekolah kita ini kan memang suka ya dengan kegiatan apapun itu. Artinya semua kegiatan disupport sama beliau, ya kan. Tinggal bagaimana kemauan daripada gurunya. Jadi untuk anak-anakku semua, siswa-siswi SMK PGRI 1 Kedondong, ayo kita sama-sama, istilahnya itu jangan malu-malu, jangan ragu-ragu untuk mengikuti kegiatan yang ada di SMK ini. Dengan satu catatan, konsekuensinya adalah ya kita harus berlomba dengan secara sehat. Ya kan? Karena seluruh organisasi yang ada itu pada dasarnya adalah di bawah payung OSIS. Tinggal bagaimana OSIS itu mengelola suatu organisasi itu. Tinggal bagaimana juga konfirmasi pembinanya terhadap pembina OSIS. Karena pembina OSIS inilah ya suatu ujung tombak, ya artinya dia paling depan gitu ya untuk iniannya. Tinggal artinya tidak mungkin terlahir suatu organisasi kalau enggak dari OSIS ini. Karena OSIS ini adalah organisasi yang induk yang ada di SMK PGRI 1 Kedondong, begitu. Oke, itu kalau ada nggak pesan untuk para seluruh tenaga pendidik yang ada di SMK PGRI 1 Kedondong? Oke. Jadi sebelumnya saya mohon maaf kepada kawan-kawan, tenaga pengajar maupun staf tata usaha yang ada di SMK PGRI 1 Kedondong ini. Saya atas nama pribadi Edian Noveri SPD mengajak dan menghimbau kepada kita semua, ayo kita sama-sama ringankan beban kita untuk kemajuan SMK PGRI 1 Kedondong, karena tidak ada mungkin sesuatu yang berkilau kecuali pengolahan daripada kita selaku pendidik. Karena yang namanya pendidik ini bisa dikatakan sumber daripada seluruh inspirasi ilmu maupun perbuatan yang kita transfer ataupun kita berikan kepada anak-anak didik kita. Yuk, makanya saya sangat terima kasih punya kepala sekolah seperti Pak Niza Yuneri. Artinya beliau tidak memilah-milah untuk kegiatan itu semua support. Tinggal bagaimana kita. Jadi harapan saya buat kawan-kawan seperjuangan selaku pendidik SMK PGRI 1 Kedondong ini, rambate rata hayo, ya kan? Artinya sing-singkan lengan bajumu kalau kita mau maju. Artinya kita sudah punya pimpinan bagus, kita harus semangat, kita harus berkorban, kita harus berjuang gitu. Jadi jangan sampai istilah memanfaatkan dalam artian ya ketika kita sudah diberikan suatu jabatan kepercayaan oleh kepala sekolah hanya sebatas ucapan iya saja tapi tidak ada pelaksanaan. Karena itu tadi, kalau kepala sekolahnya sudah bagus, kenapa tidak kita tinggal dongkrak saja gitu kan? Artinya kita tidak perlu lagi istilahnya mengajari, karena kepala sekolah kita sudah bagus, ya kan? Justru kita ini harus sadar diri dalam artian kalau kita mau majukan SMK kita, ya ini sawah ladang kita. Kita sendiri yang harus memajukan gitu kok. Jangan sampai kayak istilahnya ibarat paku yang selalu dipalu dengan ini kan, nggak mau masuk kalau nggak dipalu-palu dulu gitu kan. Karena kepala sekolah ini sudah bagus gitu kan, tinggal kita saja yang istilahnya memberikan suatu warna tadi itu. Artinya bagaimana sih sesuai dengan tupoksinya masing-masing, kemudian sesuai dengan kegiatannya masing-masing gitu. Mudah-mudahan untuk kedepannya selama kepala sekolah kita ini memberikan yang terbaik untuk kita dan SMK khususnya umumnya, ya kenapa tidak kita harus dukung program-program Bapak Niza Yuneri SSMM selaku kepala sekolah SMK PGRI 1 Kedondong ini. Begitu. Oke, tepuk tangan. Tadi pesan-pesan dari Bapak Edian Noveri untuk siswa dan siswi yang ada di SMK PGRI 1 Kedondong pada khususnya. Dan juga tadi juga ada pesan dari Bapak Edian kepada seluruh tenaga pendidik di SMK PGRI 1 Kedondong. Ayo bareng-bareng kita mengulurkan tangan ya, Iya. pegangan tangan lah.
bersama-sama kita memajukan SMK PGS Satu Kedondong yang kita cintai ini. Oke, mungkin itu saja obrolan saya dengan Bapak Edian Noveri SPD. Podcast kali ini sangat membuat saya terinspirasi banyak sekali, sampai saya tadi sedikit menangis juga saat menceritakan tentang orang tua gitu. Jadi mungkin itu saja Bapak Edian. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak sudah mengganggu waktunya gitu kan, entah lagi sibuk hari ini atau seperti apa. Terima kasih sudah hadir di acara podcast Meta Kreatif. Oke, terima kasih. Oke, mungkin itu saja dari saya. Nanda Saputra pamit undur diri dan Bapak Edian Noveri SPD pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Endingnya minum.